Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmeti dengan nomor induk mahasiswa 2205040139. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembinaan hukum privat. Pembinaan hukum adalah pengelompokkan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan. Hukum perdata. Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan di dalam masyarakat atau menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Tujuan hukum perdata ini adalah untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan lembaga peradilan untuk mencegah pemaksaan kehendak pihak lain atau main hakim sendiri. Adapun kasus-kasus hukum perdata yaitu hukum perkawinan, hukum waris, hukum kekayaan, hukum perceraian, dan pencemaran nama baik. Hukum perdata ini terbagi menjadi dua, yaitu hukum perdata material. Hukum perdata material ini adalah mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain, misalnya hutang piutang dan sewa menyewa. Yang kedua, hukum perdata material. Hukum perdata material adalah hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan berlakunya hukum perdata material, misalnya peraturan tentang cara menyusun surat gugatan. Sanksi hukum perdata. Bentuk sanksi hukum dalam lingkup hukum perdata ini meliputi yang pertama, kewajiban dalam melakukan perbuatan tertentu atas perintah hakim. Yang kedua, hilangnya keadaan hukum dengan diikuti terciptanya hukum baru. Hukum perdata hanya berdampak langsung bagi para pihak yang terlibat dan tidak terdampak secara langsung pada kepentingan umum. Berikut ini beberapa putusan yang dapat diberikan oleh hakim dalam hukum perdata. Yang pertama, putusan condemnatoire, yaitu putusan ini menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi kewajibannya. Misalnya, salah satu pihak dihukum untuk membayar kerugian, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. Yang kedua, putusan declaratoire, yang mana putusan ini menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Misalnya, putusan yang menyatakan bahwa penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa. Dan yang ketiga, putusan konstitutif, yang mana putusan ini menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Contohnya, putusan yang memutuskan suatu ikatan perkawinan. Adapun kitab undang-undang hukum perdata terdiri dari 4 buku, yaitu buku pertama tentang orang, yang memuat ketentuan mengenai hukum perorangan dan hukum keluarga. Yang kedua, buku tentang benda, memuat ketentuan mengenai hukum benda dan hukum waris. Buku ketiga tentang hukum perikatan, yang memuat ketentuan mengenai hukum harta kekayaan. Buku 4 tentang pembuktian, yang mengatur tentang alat pembuktian dan akibat hukum yang ditimbulkan. Baiklah, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan tentang pembinaan hukum privat, yaitu hukum perdata. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.